Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan walau tanpa bertatap muka. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dewan juri yang saya hormati, kakak-kakak panitia yang saya banggakan, brother and sister yang berbahagia. Tak kenal maka tak arupan, izinkan saya untuk berkenalan. Naik sepeda, pulangnya beli kuaci. Perkenalkan, nama saya Solehat dari Bekasi. Bratsis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, COVID-19 belum berakhir, walaupun PSBB sudah dilonggarkan. Ada yang tahu apa itu PSBB? Cakep. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Namun roda kehidupan masyarakat belum stabil. Tercatat kurang lebih sekitar 29 juta warga Indonesia kehilangan pekerjaannya akibat dampak dari COVID-19. Islam hadir sebagai jawaban atas segala permasalahan manusia. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menyisihkan sebagian rezekinya, atau yang lebih familiar disebut dengan sedekah. Tahukah Bratsis, bersedekah bukan hanya keputusan orang kaya saja, namun orang-orang susah pun dianjurkan untuk bersedekah. Bahkan orang-orang susah, ketika ia susah, pelit, tapi kemudian dia bersedekah, maka pahalanya bisa jadi mengalahkan orang-orang kaya. Rasulullah SAW bersabda, "Sabaqo dirhamun ma'ata alfi dirham." 1 dirham dapat mengalahkan 100.000 dirham. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ada seorang laki-laki yang hartanya berlimpah ruah. Lalu dari hartanya itu, ia ambil 100.000 dirham, lalu ia infakkan. Sementara ada seseorang yang hanya memiliki 2 dirham saja. Ia ambil 1 dirham, lalu ia infakkan. Bayangkan Bratsis, ketika kita memiliki harta misalnya 1 miliar, mungkin untuk berinfak 1 juta mudah bagi kita, karena masih banyak harta di tabungan kita. Tapi ketika kita tidak memiliki harta, kecuali 100.000 saja, mungkin untuk berinfak 10.000, kita akan berpikir 20 kali lipat. Namun ketika kita melawan kekikiran kita, maka yang Allah lihat adalah perjuangannya, kualitasnya, bukan hanya sekedar kuantitasnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW ditanya, apakah sedekah yang paling mulia ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, anta sodako wa anta sahihun syahihun tasal fakro. Kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat, kamu kikir, dan dalam keadaan kamu takut kefakiran. Muttafaqun alaih. Maka di saat itulah sedekah nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bratsis, di zaman pandemi seperti ini, banyak orang menjadi kikir, pelit, karena kesusahan sudah melanda dengan adanya COVID-19. Justru di saat inilah sedekah nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat ketakutan mengentayangi hati kita, takut fakir, takut miskin, tapi kemudian kita bersedekah, maka di saat itulah nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Bratsis, bersedekah akan menaungi kita di hari kiamat. Karena di padang mahsyar
Matahari diibaratkan 1 mil. Bayangkan panasnya di hari itu. Ternyata kata Rasulullah, rojulun fidilal sodaqoh, seseorang itu berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Subhanallah. Bradsis, buanglah kekikiran dalam diri kita. Yakinlah akan janji Allah bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta kita, tapi justru memberkahi harta kita, melipat gandakannya, dan Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Allah selalu menepati janjinya, walaupun kita bersedekah bukan hanya karena ingin diganti di dunia. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.